بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral ikhwah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Ia berikan kepada kita dan masih terus-menerus Ia berikan kepada kita berupa karunia, nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashqa fihim jalisuhum, yang ndak akan celaka, ndak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka di masjid Allah dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka mengembalikan iman yang semakin turun, dalam rangka menguatkan iman yang sudah kuat. La yashqa fihim jalisuhum, ndak akan sengsara, ndak akan kecewa orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fid din, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sadari, yang kita ketahui, Ia telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu ada yang kita minta kepada Allah dan ada juga yang tak kita minta namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan bahwasanya nikmat yang tak kita minta kepada Allah namun itu diberikan kepada kita lebih banyak daripada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya, memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang ia berikan kepada kita, ini adalah musibah yang terjadi tanpa kita sadari. Ya, ini sering terjadi tanpa kita sadari. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya, seorang ulama, alim ulama, ia mengatakan kullu ni'matin la yuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik tadi yang kita minta maupun yang tak kita minta, ketika itu tak dapat membuat kita dekat kepada Allah, itu musibah. Nikmat itu musibah. Lah bagaimana lagi kalau ternyata nikmat itu kita gunakan pada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah di atas musibah. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat-nikmat itu adalah penglihatan yang Allah berikan kepada kita, adalah telinga yang Allah berikan kepada kita, lisan yang Allah berikan kepada kita, tangan, kaki, dan masih banyak lagi di dalam diri kita yang nampak maupun yang tak nampak. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu nikmat yang perlu kita koreksi keadaannya, yang perlu kita tanyakan kabarnya. Apakah kondisinya baik atau sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Ini adalah nikmat yang paling sering kita gunakan, yaitu nikmat lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat yang mulia Muadz bin Jabal. Rasul pernah ditanya oleh sahabat yang mulia Muadz bin Jabal, "Ya Rasulullah," Muadz mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar." Pertanyaan yang sangat besar. Muadz mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku kerjakan, aku jaga, ia dapat memasukkanku ke dalam surga, berikut menjauhkanku dari neraka Allah Subhanahu wa taala." Di dalam hadis yang panjang ini Rasul mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Kau telah bertanya tentang suatu hal yang besar wahai Muadz. Ini satu hal yang besar. Muadz ingin ditunjukkan, diberitahukan oleh Rasulullah tentang amalan ini. Apa sih amalan yang dapat memasukkan saya ke surga, berikut menjauhkan saya dari neraka? Rasul di hadis yang panjang ini sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa jenis amalan. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa intinya. Inti dari amalan-amalan yang banyak tadi, ini yang akan kita sebutkan dan disebutkan oleh Rasulullah sebagai penutup hadis. Rasul menyebutkan sebelumnya, kau sembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berbagai macam amalan-amalan yang lainnya. Namun yang akan kita sebutkan adalah ra'suhu wa amuduhu wa zirwatu sanamih.
pokoknya, intinya, tiangnya, ini yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inti dari semua amalan itu. Perhatikan ikhwah sekalian, inti dari semua amalan ini ada pada satu amalan ini. Ya, Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Mau kamu wahai Mu'ad, ku beritahukan tentang inti dari semua amalan-amalan yang banyak tadi. Iya, Mu'ad penasaran, dikasih tahu banyak amalan-amalan, namun ada satu inti yang Rasul katakan. Tentulah Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, aku mau tahu itu. Qala bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku amalan apa itu ya Rasulullah, sehingga bisa ku amalkan, aku masuk ke dalam surga karenanya, dan juga dapat menjauhkan diriku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Fa akhadha bilisani nafsih. Rasul pegang lisannya seraya mengatakan, kuffa alaika hadza. Tahan olehmu lisanmu ini. Itu saja. Intinya, tahan lisanmu ini. Inilah amalan yang inti, yang pokok tadi. Hadis ini hadis yang sahih. Rasul katakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hadza, tahan olehmu lisanmu. Ya, inilah intinya ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat banyak sekali memasukkan seseorang ke dalam surga. Berikut menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasul katakan hal itu, Mu'adz bingung, penasaran. Apakah hanya karena sesuatu yang kita ucapkan? Toh kita cuman mengatakan sesuatu, toh kita cuman berbicara sesuatu. Apakah sampai segitu dahsyatnya? Iya, tentu ini yang muncul di dalam benak-benak kita. Begitupun muncul di dalam hatinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pertanyaan ini. Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab oleh Allah hanya karena lisan kita, hanya karena apa yang kita ucapkan, hanya karena apa yang kita bicarakan? Iya, kadang ini sesuatu yang sering kita anggap sepele sehingga tak memperhatikannya. Ya. Mu'adz penasaran, apakah karena apa yang kita ucapkan kita bisa diazab oleh Allah? Maka Rasul mengatakan dengan tegas. Rasul katakan kepada Mu'adz, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz, tidakkah kau tahu? Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim wa fi riwayah ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Allahu akbar. Perhatikan ikhwah sekalian, yang disebutkan oleh Rasulullah, celaka kau wahai Mu'adz, kau enggak tahu kau ini, bukankah nanti di hari kiamat banyak sekali manusia yang dicampakkan, diseret ke dalam neraka karena sebab apa yang diucapkan oleh lisannya. Perhatikan ikhwah sekalian, sehingga kita katakan di awal ada nikmat, yaitu nikmat lisan ini, yang perlu kita tanyakan kabarnya, kondisinya, baikkah dia atau sedang tidak baik-baik saja. Iya, koreksi diri kita, tanyakan ini kepada diri kita di kala sendiri maupun di kala sedang bersama orang lain. Ini perkara penting ikhwah sekalian.
Ini perkara yang tak luput darinya seorang pun, karena kita berbicara. Ya, kita berbicara setiap hari, setiap menit atau bahkan. Namun tak sama sekali dari kita mungkin yang menanyakan kabar lisan kita, yang menanyakan kabar apa yang diucapkan oleh lisan kita. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Tanyakan kepada diri kita. Ini perkara penting ikhwah sekalian. Hal yang banyak sekali memasukkan ke dalam neraka, begitupun juga memasukkan ke dalam surga. Sehingga kita tanya, apakah lisan kita sudah menjadi sumber kebaikan, sumber kebahagiaan kita di dunia mau di akhirat nanti, atau malah menjadi sumber keburukan, kesengsaraan yang akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat? Ya, hal hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini sangatlah banyak ikhwah sekalian, yang mungkin kalau kita buat sebuah pembahasan akan sangat-sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sahabat yang lain, yaitu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man naja?" Apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Apa itu jalan-jalan keselamatan wahai Rasulullah? Tolong kabarkan kepadaku. Tentu semua kita menginginkan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, semua kita menginginkan hal itu. Sehingga hal ini pun juga ditanya oleh sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amir menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa itu jalan keselamatan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Tahan olehmu lisanmu. Inilah jalan keselamatan. Dengan menahan lisan, berapa banyak keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran tak jadi terjadi. Berapa banyak juga dengan menahan lisan, perpecahan-perpecahan yang ada di antara kaum muslimin terselamatkan. Bukankah perpecahan-perpecahan yang terjadi sebabnya di antara ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan pemecah umat? Tentu banyak sekali terjadi kemungkaran karena lisan. Begitupun sebaliknya, banyak terjadi kebaikan-kebaikan karena sebab lisan. Sehingga tadi ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan jalan keselamatan. Lisan yang dapat menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat. Iya, banyak sekali. Juga datang dalam hadis yang lain, waja'ahu Sufyan bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Datang hadis yang lain, sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah al-Bajali suatu ketika mendatangi Rasulullah. Ini hadis yang berbeda ikhwah. Hadis yang pertama dari sahabat Mu'ad berbeda dengan hadis dari sahabat Uqbah bin Amir yang kita sebutkan kedua. Begitupun hadis ini, hadis dari Sufyan bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amrin a'tasimu bih." Ya Rasulullah, tolong perintahkan aku ya Rasulullah dengan suatu perintah
yang akan aku pegang teguh perintah itu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdillah, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Nah, intinya adalah apa yang kita sebutkan setelahnya. Qala, maka Sufyan mengatakan lagi, fama akhwafu ma takhafu alayya. Lalu apa ya Rasulullah, hal yang paling kau takutkan atas diriku? Tentu apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah tertuju kepada kita semua, tak hanya terkhusus pada sahabat yang mulia Sufyan bin Abdillah Al-Bajali. Apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat ini? Iya, ini menjadi pertanyaan sahabat yang mulia. Rasul mengatakan, Rasul melakukan fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi wa qala hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya lagi, lalu mengatakan, ini loh yang paling aku takutkan atas umatku. Tak bisa mereka kontrol ini, tak bisa mereka jadikan ini sumber kebaikan, dan juga menahan diri mereka dari sumber keburukan. Karena tadi ikhwah sekalian, lisan terkadang bisa menjadi dua pintu yang saling berseberangan. Pintu kebaikan yang tentu ketika kebaikan kita istiqamahkan sampai akhir hayat mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun lisan bisa menjadi sumber keburukan yang ketika kita tak tahan, tak cegah sampai wafat, na'udzubillah, akan menjadi kesengsaraan. Ya, kita di akhirat kelak. Berapa banyak permusuhan yang terjadi di antara kita, tak jauh-jauh. Di antara kita terjadi permusuhan disebabkan lisan-lisan kita. Tak kita jaga, tak kita tahan. Begitupun sebaliknya, berapa banyak pertemanan, persaudaraan tanpa nasab terjalin karena sebab lisan. Ini ikhwah sekalian, hal yang harus kita pertanyakan keadaannya, kondisinya kita tanyakan. Sedang baikkah dia? Atau tadi kita sebutkan sedang tidak baik-baik saja? Ada sesuatu ini yang harus mulai saat ini, mulai detik ini harus kita koreksi pada diri-diri kita. Tanyakan ini pada diri-diri kita ikhwah sekalian. Para ulama menyebutkan tentang lisan, banyak sekali ucapan mereka tentang lisan, bahaya dan kebaikannya. Di antara yang disebutkan para ulama adalah fa innal lisana sabu' idza aflata atlaf. Sesungguhnya lisan ini seperti hewan buas yang kalau lepas dia akan merusak. Tak kenal lagi dia pemiliknya, tak kenal lagi dia orang sekitarnya. Ketika dia lepas, namanya hewan buas, dia akan merusak apa yang mampu dia rusak. Dan lisan lebih besar daripada hewan buas. Lisan bisa menghancurkan satu keluarga, lisan bisa menghancurkan satu masyarakat, lisan bisa menghancurkan bahkan satu negeri. Hanya karena lisan ikhwah sekalian. Ya, betapa besarnya perkara ini, namun sering dianggap remeh. Na'udzubillah, sering dianggap remeh. Orang tak, alah wong aku cuman ngomong doang, alah wong aku nggak masalah ya ini, intinya nggak membahayakan diriku. Nggak tahu dia hal-hal yang dapat membahayakan diri kita tanpa disadari. Yang terbesar adalah lisan.
memasukkan seseorang ke dalam Islam, salah satunya adalah lisan, mengucapkan kalimat syahadat. Mengeluarkan seseorang dari Islam juga salah satu alasannya adalah apa yang dia ucapkan. Jangan kita katakan, toh aku cuman bercanda. Ya, perkara lisan ini besar ya ikhwah sekalian. Toh aku cuman nggak serius kok. Iya, aku cuman bercanda. Pernah suatu ketika itu terjadi di zaman Rasulullah. Ada sekumpulan orang yang mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya, mengolok-ngolok ayat Allah, namun bercanda. Iya, turun ayat kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah Allah dan Rasulnya kalian cela, kalian jadikan bahan bercandaan? Ya, kalian remehkan. La ta'tadhiru. Mereka katakan, kami cuma bercanda ya Rasulullah, nggak serius itu. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk memberitahukan kepada mereka, la ta'tadhiru. Jangan kalian cari alasan lagi. Jangan cari-cari uzur pembelaan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman kepada Allah. Perhatikan, besar sekali perkara lisan ini. Iya. Guru-guru kita yang ada di negeri Yaman sering menyebutkan perkara ini. Lisan ya ikhwah, lisan. Berapa banyak ini merusak seseorang, terlebih merusak orang lain. Iya, tanpa kita sadari, tanpa kita koreksi, lisan sangat membahayakan. Iya, dia berjalan, berlalu begitu saja, tak ada kita koreksi, ternyata menjadi musibah. Seperti yang kita sebutkan di awal, apakah lisan yang kita sekarang gunakan benar-benar telah menjadi nikmat atau malah menjadi musibah yang mencelakakan diri kita? Tanyakan ini pada diri-diri kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita tadabburi satu ayat ini, kita renungi, kita perhatikan, maknanya juga masuk kepada lisan ikhwah sekalian. Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi Allah, di lautan, karena sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Tak hanya sekedar bima kasabat aydin nas, maknanya apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, tak hanya itu. Maknanya luas, apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu ucapan, bahkan lautan bisa rusak karena apa yang kita ucapkan ikhwah sekalian. Mungkin dia seorang bos, seorang yang memiliki pengaruh besar, dia perintahkan untuk mengambil ikan dengan bom, iya, dan yang semacamnya. Hal ini tentu banyak sekali terjadi tanpa kita sadari. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian kecil dari apa-apa yang mereka kerjakan. Karena kata kerjakan ini ikhwah, tak hanya pada tangan, tak hanya pada kaki saja, namun juga pada lisan, penglihatan, dan segala hal-hal yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, tadi yang kita sebutkan tentu berkaitan dengan kesengsaraan atau kerugian, kerusakan yang terjadi di dunia. Juga sebagian tentang apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang tak menjaga lisannya di akhirat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, fa inna man kathura kalamuhu kathura khata'uh au saqtuh.
Karena sesungguhnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa saja yang terlalu banyak bicara akan sangat banyak kesalahannya, akan sangat banyak ketergelincirannya. Ini tak disebutkan tentang apakah dia mengatakan hal-hal yang buruk atau tidak. Intinya banyak cakap, banyak sekali bicara. Iya, orang yang banyak bicara banyak salahnya. Ini diambil dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wa man kathura saqtuh kathurat dzunubuh." Tentu tak kita pungkiri orang yang banyak kelirunya, orang yang banyak terjatuh dalam kesalahan, banyak juga dosanya. Ini yang dikatakan Umar bin Khattab. Begitupun wa man kathurat dzunubuhu fannaru aula bih. Kalau orang dah banyak dosa, surga atau neraka yang pantas untuk dia ketika dia tak bertobat? Kata Umar bin Khattab, fannaru aula bih. Maka neraka lebih pantas dia dapatkan daripada surga. Tak bertobat, tak sadar. Iya. Sehingga kita ingatkan di majelis ini, mulai detik ini, lisan kita jaga, ikhwas sekalian. Ya. Dari hal-hal yang berbau maksiat, kita usahakan jaga dari hal-hal yang sifatnya tak pada hal dosa, tidak pula pada kebaikan, hal-hal yang biasa. Kita ngobrol, tak ada menyinggung orang lain. Ini saja diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, jangan terlalu banyak bicara. Ya. Jangan terlalu banyak bicara pada hal-hal yang tak bermanfaat. Lah bagaimana pada hal-hal yang berbau dosa? Tentu dihentikan, bukan jangan lagi, dihentikan. Ya. Karena ada ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi bihi finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Karena sesungguhnya ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbicara suatu pembicaraan, suatu ucapan, tak dia periksa sebelum berbicara itu, apakah ucapan ini ketika aku ucapkan bermanfaat ataukah tidak, tak dia periksa. Intinya ngomong begitu, apa yang mau dia ucapkan, dia ucapkan. Orang yang kayak gini, terkadang ucapan itu bahkan menjerumuskan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Memasukkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Kita ketahui bahwasanya neraka itu sangatlah dalam, sangat dalam sekali, ikhwah sekalian. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasul duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar di siang bolong, mendengar suara dentuman yang keras memekikkan telinga. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, tahu kalian apa itu? Suara apa itu di tengah-tengah siang bolong tak mendung? Kita tahu di Arab sana siang itu ya sudah biru, sama bumi kita udah nggak ada awan, seringnya begitu karena jarang hujan. Bagaimana kita mau berpikir ini adalah petir, kan gitu? Bagaimana kita mau menyangkakan kalau ini adalah guntur? Iya, tak bisa. Maka Rasul jelaskan, Rasul mendapat wahyu dikarenakan Rasul tidak berbicara sesuai apa yang dia inginkan.
Wa ma yantiqu 'anil hawa, ia tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasul mengatakan itu tadi suara batu yang sangat besar yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dari atas neraka baru sampai dasarnya sekarang. Batu yang sangat besar kita lemparkan, tentu tekanan untuk dia sampai ke darat itu sangat cepat, kan begitu, daripada batu-batu yang lebih kecil, karena dia memiliki tenaga bobot yang lebih besar. Dan itu dilempar 70 tahun yang lalu baru nyampe sekarang. Ya, sejauh apa itu? Sedalam apa itu? Nah, orang-orang yang berbicara tak dia perhatikan apa yang dia ucapkan, apakah sebuah kemaksiatan ataukah sebuah kebaikan, bisa memasukkannya ke dalam neraka Allah sejauh timur dan barat. Ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, udah mau masuk waktu Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan ba'da Isya insyaallah. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya seputar betapa pentingnya perkara lisan ini, ikhwah. Betapa pentingnya dan besarnya perkara lisan ini, sehingga ada nasihat, yaitu jangan meremehkan hal-hal yang manusia sering menganggap itu remeh. Ya, perlu kita kaji lagi, perlu kita bahas lagi, perlu kita perhatikan dengan seksama apakah benar hal itu adalah hal-hal yang biasa saja atau malah kebalikannya. Iya. Karena kalau kita lihat secara waqi', kenyataan yang ada di masyarakat pada diri-diri kita sendiri, kita seakan menganggap perkara lisan ini perkara yang remeh, ikhwah sekalian. Perkara yang kecil, perkara yang sederhana, kan begitu? Oh enggak, saya enggak menganggap ini remeh. Lah praktek kita mengatakan itu semua, begitu. Masih gampang mengucapkan suatu perkara-perkara yang tak bermanfaat sama sekali. Masih gampang berbicara, membicarakan, mengobrol hal-hal yang berbau dosa, mungkin tentang kehormatan seseorang, iya, harga diri seseorang, tak sengaja disenggol sedikit-sedikit. Ya, ini perkara yang besar, ikhwah sekalian, perkara yang besar. Ya, jangan sampai ketika hal ini tak kita perhatikan di dunia, ternyata menjadi bumerang bagi kita ketika di akhirat nanti, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Rasul katakan, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Kalian tahu enggak? Karena para sahabat pertanyaannya di dunia ini, ya, maka sahabat mengaitkan tentang hal-hal perkara dunia. Para sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Tentu begitu rata-rata kita mengatakan. Iya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak lagi memiliki dinar dan dirham, padahal sebelumnya dia punya banyak. Iya, kita mungkin berpikir hal ini sama dengan apa yang dipikirkan para sahabat ketika
pertanyaan ini nyampe dan terdengar pertama kali di telinga kita. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat itu yang gimana gitu loh. Maka Rasul mengatakan, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Perhatikan ikhwas sekalian, kata Nabi, orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, banyak sekali, segudang pahala mereka bawa. Ya, namun wayati waqad syatama hadza, ternyata dia telah mencela si fulan. Ya, di dunia dulu dia tahan lisannya. Waqad syatama hadza, dia cela, dia caci si fulan. Wa qadhafa hadza, dia tuduh berzina orang lain, lisan lagi ikhwah sekalian. Iya. Wa akala mala hadza, dan masih berkaitan dengan lisan, dia makan harta si fulan. Iya. Perkara yang besar ini ikhwah. Wasafaka malaha wasafaka dama hadza, baru hal yang tak berkaitan dengan lisan, dia tumpahkan darah si fulan, dia pukul si alan. Iya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi hatta fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi faturiha finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwah sekalian, ini perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Ya. Kata Rasulullah, maka pada hari kiamat dia bangkrut karena apa? Karena apa yang disebabkan, apa yang dilakukan oleh kebanyakan lisannya. Dia datang mencela si fulan, dia mencaci si alan, dia tuduh berzina si fulan, padahal orang baik-baik. Dia makan harta fulan, berkaitan dengan lisan. Dia bunuh seseorang, ya mungkin karena hal lisan gitu. Iya, perkara lisan, sakit hati dia bunuh orang. Wa daraba hadza, dia pukul orang lain juga mungkin karena lisan, saling mengejek, saling mencela. Perhatikan, di hari kiamat diambil pahalanya dia, lalu diberikan si fulan ini pahala tersebut sesuai dengan tanggungan dia ketika di dunia. Dan si fulan ini juga diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia caci, orang yang dia tuduh, orang yang dia makan hartanya. Fa in faniyat hasanatuhu, nah kalau sudah ternyata habis pahala-pahala dia, kebaikan-kebaikan dia yang tadi dia bawa, ya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, habis ini semua. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah habis ini semua, sebelum selesai urusan dia, ternyata masih banyak lagi yang perlu dia tuntaskan. Fayu'ta ukhidha min khatayahum faturiha alaih, maka dosa-dosa orang yang dia sakiti, orang yang dia lukai karena lisannya, orang yang dia makan hartanya, dosa-dosa mereka diambil, dicampakkan, ditanggungkan pada orang yang melakukan itu semua. Bukan perkara yang kecil. Faturiha alaihi summa turiha finnar, kemudian dicampakkanlah dia ke dalam neraka. Tidak ada lagi apa yang bisa membela dia di situ. Iya, kecuali Allah berkehendak tentang tauhidnya. Iya, kecuali Allah mau, karena dia memiliki tauhid yang khalis, yang murni, tak menyekutukan Allah dengan apapun selama di dunia. Dan ini kembali kepada kehendak Allah.
Tak bisa loto aku bertauhid kepada Allah. Lisanmu, lisan kita jaga ikhwah sekalian. Iya. Ini perkara besar. Tak ada lagi kebaikannya, dicampakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ini lisan lagi ikhwah sekalian. Begitupun ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hal-hal yang tak mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat, perkara yang mubah, tapi jangan terlalu dibanyakkan ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, wala tukthiril kalama bighairi dzikrillah, kata Rasulullah. Jangan kalian terlalu banyak bicara yang sifatnya tidak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah luas maknanya, cakupannya luas. Ya, saling menasihati, bercerita tentang faidah, ya, berzikir secara apa yang kita ketahui, menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan banyak lagi mengobrol bersama keluarga tentang hal-hal yang tak berbau dosa sama sekali, membuat senang keluarga. Ini masuk semua cakupannya. Ya, namun perkara-perkara di luar itu jangan perbanyak. Walaupun boleh, misalnya saya tak senggol siapapun, saya tak sindir siapapun, saya berbicara antara teman dengan teman yang lain. Ya, itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan untuk tidak terlalu banyak. Fa inna kathratal kalam, karena apa? Karena Rasul mengatakan, karena sesungguhnya banyak bicara bighairi dzikrillah, yang bukan sifatnya zikir kepada Allah, qaswatun lil qalb, merupakan hal yang dapat mengeraskan hati. Iya, ternyata banyak bicara hal-hal yang tak bermanfaat itu mengeraskan hati kita, ikhwah sekalian. Iya, dapat mengeraskan hati. Nah, kalau orang udah keras hatinya, kata Rasulullah, wa inna ab'adan nasi indallahi alqalbul qasi. Nah, kalau orang udah keras hatinya, terbentuklah sebuah nasib, yaitu sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang hatinya keras. Na'udzubillah. Ya. Lagi-lagi masih masalah lisan. Sangat banyak ikhwah, sangat luas nasihat-nasihat para ulama. Ya. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah berkata, tak ada satupun hal yang lebih pantas untuk ditahan, untuk dipenjarakan melebihi lisan. Iya. Karena berbahaya sekali gitu. Bukan hal sepele gitu. Ya. Tak ada satu hal pun yang lebih pantas untuk banyak ditahan, banyak dipenjara melebihi lisan kita, ikhwah sekalian. Ikhwani fiddin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, taufik untuk bisa menjaga lisan. Kalau tidak berkata apapun, sebagaimana yang datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka salah satu bentuk realisasinya adalah berkata baik. Kalau tidak, hanya satu pilihannya, diam. Itu saja. Bentuk realisasi kita mengatakan kita beriman kepada Allah dan hari akhir dengan tidak banyak bicara. Kalaupun bicara kebaikan, begitu. Ya, ini perlu diperhatikan ya, ikhwah. Kita koreksi diri kita semua tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali siapapun. Nah, begitupun juga ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
lisan menjadi sumber kebahagiaan seseorang. Iya, kita sebutkan singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Cukuplah ini sebagai keutamaan yang besar. Walaupun banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga apa-apa yang ada di antara dua janggutnya, kumis dan apa yang ada di dagunya, yaitu lisan. Dia bisa jamin dia jaga lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Dia jaga ini, dua hal ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Iya, Rasul yang mengatakan jamin untuk dia surga untuk siapapun, dan hadis ini akan kekal sampai hari kiamat. Siapapun yang bisa menjamin lisannya terjaga, nggak bisa mengatakan yang baik, dia diam, dan bisa menjaga kemaluannya, Rasul katakan aku jamin untuknya surga. Ya, tentu ini juga dari wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai saat ini, mulai detik ini, tekadkan di hati kita ikhwas sekalian. Ini nasihat, iya, untuk kita semua, namun terutama untuk anak pribadi. Iya, tak yang berbicara berarti lepas dari ini, na'udzubillah, tidak. Semua kita dibebankan tentang hal ini, akan dimintai pertanggungjawaban tentang berbagai macam nikmat tadi. Namun yang terbesar tadi lisan. Maka tadi kita sebutkan cukup menjadi sebuah keutamaan seseorang yang bisa menjamin lisannya terjaga, kemaluannya terjaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamin baginya surga. Ya. Naam. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang lagi sebuah hadis yang lain yang menyebutkan kepada kita agar kita mengingatkan lisan-lisan kita, kita introspeksi diri kita. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh anggota tubuh yang lain kepada lisan. Ya. Ini tentu perkara gaib yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu kita mengimani apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan merupakan sifat pertama kaum mukminin yang disifati di dalam Al-Qur'an adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, hadis itu menyebutkan idza asbaha ibnu Adam, apabila seorang hamba, seorang anak Adam bangun di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukhatibul lisan, maka seluruh anggota tubuh mengajak bicara lisan. Lisan kita diajak bicara oleh seluruh anggota tubuh. Mereka mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwa engkau wahai lisan terhadap kami. Fa innama nahnu bika, karena kami ini nasibnya tergantung dirimu wahai lisan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, karena di dalamnya ada Ibnu Lahiyah namanya, orangnya ini dhaif. Namun sebagai tambahan untuk fadailul a'mal, kita sebutkan kata anggota tubuh yang lain, fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus wahai lisan, maka kami juga akan lurus.
Begitupun wa idza i'wajajta i'wajajna. Kalau kau bengkok, kami juga ikut bengkok. Bayangkan ikhwah, lisan diajak bicara oleh anggota tubuh. Maka lebih pantas lagi untuk kita terus menanyakan kepada diri kita kabar lisan kita tadi. Ya, apa kabar dengan lisan kita ini? Begitu. Naam. Kalau ada yang mengatakan, oh toh yang penting hatiku lurus, iya. Toh yang penting hatiku baik. Ada yang mengatakan begini, ngeyel. Iya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu 'abdun hatta yastaqima qalbuh. Benar apa yang dia katakan. Tidak akan lurus seseorang sampai hatinya lurus, sampai hatinya baik. Namun dia hanya berhenti di sini. Rasul katakan setelahnya, wala yastaqimu qalbuh, dan tak akan lurus hatinya seseorang hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya pun lurus. Karena apa yang kita ucapkan merupakan cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Begitu yang disebutkan para ulama. Ya. Kadang kalau kita udah marah sekali ya, kita sebutkan aja apa yang ada di hati kita, kan begitu. Tanpa kita filter lagi, itu keluar secara tidak langsung. Maka Rasul katakan wala yastaqimu qalbu, dan tak akan lurus hatinya seseorang sampai lurus lisannya. Ya, cukup ini untuk menjadi penegur bagi kita semua. Betapa pentingnya perkara lisan, betapa besarnya perkara lisan, ya, betapa bahayanya lisan ketika tak terarah. Begitupun betapa agungnya lisan ketika ia terarah. Ini yang harus kita koreksi untuk kedepannya ikhwah. Mulai detik ini, mulai saat ini, diri kita semua masing-masing koreksi. Tanyakan. Jangan berbicara lah kalau ini enggak mendatangkan manfaat. Jangan berbicara kalau ini ternyata membawa dosa. Iya, kita selamat dengannya. Kita selamat di dunia dan di akhirat. Iya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penegur untuk kita, diri ana pribadi, antum semua, dan bisa, dan untuk siapapun yang mendengarkan apa yang kita sebutkan ini, untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajarannya serta menjadikan ini sebagai pedoman keseharian kita. Ya, karena apa yang kita sebutkan berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah, dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?